luar biasa banget loh. Itu sampai sekarang kayak jadi benar-benar masih membekas gitu loh. Oh ternyata aku memulai itu tuh benar-benar saat kondisi seperti itu ya, tetapi kok bisa? Jadi kayak emes sendiri gitu, masih emes sampai dengan sekarang. Perkenalkan semuanya, nama saya Dewi, nama panjangnya Dewi Lestari, cukup bisa dipanggil Dewi saja. Lalu kemudian saya owner dari Dewi Media Lestari, yang dulunya hanya Dewi Media Lestari sendiri, tetapi sekarang sudah ada 4 unit usaha yang berbeda, yaitu yang pertama Dewi Media Lestari itu sendiri sebagai usaha pertama saya, lalu yang kedua ada CV Media Lestari, yang ketiga CV Lestari Promosindo, dan yang terakhir adalah CV Lestari Karyanesha, yang mana dari 4 unit usaha itu kita gabungkan menjadi sebuah holding, yaitu namanya Lestari Group. Itu ada di konveksi yang pertama, lalu yang kedua adalah di merchandising. Jadi kayak ada barang-barang promosi seperti misalnya teman-teman pernah menerima gift ya, menerima gift. Selain itu ada percetakan juga, dan ada juga gift set yang eksklusif. Nah itu nanti kita bakalan klasifikasikan sesuai dengan target market yang mau kita sasar, dan juga dari produk-produk tertentu yang mau disesuaikan dengan target market tersebut gitu. Oh ya, kalau untuk alamatnya, sekarang nih kita baru ngobrol di kantornya Dewi Media Lestari yang ada di Jogja. Di Jogjanya ini ada di daerah Umbul Harjo, di daerah dekat Rumah Sakit Wiro Saban. Teman-teman kalau pada tahu di daerah Jogja Selatan ya, sebenarnya kota tetapi sudah di daerah selatan ya. Ceritanya sebenarnya panjang ya dari memilih nama Dewi Media Lestari itu, karena di awal-awal dulu kan saya sebenarnya benar-benar kayak jadi freelancer, sehingga pada kenalnya oh di tempatnya Mbak Dewi, akhirnya yaudahlah pakai nama saya sendiri aja, tinggal dikasih nama media aja ya. Jadi kayak media untuk melestarikan brand-brandnya orang lain, melestarikan citra-citranya orang lain kayak gitu-gitu, sehingga ya udah saya beri namanya jadi Dewi Media Lestari gitu. Jadi saya mulainya itu memang benar-benar baru di usia yang masih unyu-unyu banget ya, sampai sekarang yang udah gimana ini, masih unyu-unyu enggak. Waktu itu alhamdulillah banget dipercaya sama Badan POM dari tahun 2012. Waktu itu saya belum bikin Dewi Media Lestari, tetapi saya sudah mengerjakan proyek-proyek dari Badan POM Jogja. Nah dari sana mereka butuh tuh yang namanya kayak gimmick-gimmick. Terus dari Els Komputer Jogja mereka butuh tas furing. Kan waktu itu juga isu tentang global warming kan masih hangat-hangatnya ya, masih hot-hotnya, sehingga di situ saya jadi punya peluang untuk oh ya udah bisa bikin tas furing nih. Nah dari situ kan sudah ada portofolio, ngelihat tuh peluang dari Google, kok nggak ada yang jualan itu padahal isu tentang global warming baru hot-hotnya. Saya ngambil peluang tersebut, dan peluang tersebut alhamdulillah berubah menjadi momentum untuk titik balik di hidup saya. Aduh, kalau mau ngomongin value-nya, core value-nya kami itu memang lebih dalam banget sih Mas, karena kan memang saya kan berasal dari keluarga yang memang benar-benar sederhana ya, bahkan bisa dibilang kekurangan pada saat itu. Pada saat saya memulai usaha ya, kalau sebelumnya sih mungkin ya fine-fine aja, tetapi pas saat saya memulai usaha itu memang benar-benar orang tua saya itu kan ada usaha ya dulunya juga, punya usaha juga, dan pas saya memulai usaha itu benar-benar usahanya kolaps, usahanya itu benar-benar pas di titik terendahnya, sampai saya tuh tadi nggak bisa lanjut kuliah. Terus adik saya juga yang seharusnya bisa bersekolah SMA di SMA favorit, tetapi karena faktor ekonomi kita itu tadi, sampai dia harus merelakan mimpinya untuk bisa sekolah di sekolah favoritnya dia dengan sekolah yang hanya bisa dijangkau naik sepeda. Itu luar biasa banget loh. Itu sampai sekarang kayak jadi benar-benar masih membekas gitu loh. Oh ternyata aku memulai itu tuh benar-benar saat kondisi seperti itu ya, tetapi kok bisa? Jadi kayak emes sendiri gitu, masih emes sampai dengan sekarang. Makanya kenapa ada filosofi yang di core value-nya kita tadi itu, yaitu bertumbuh dan menumbuhkan. Ya kalau misalnya kita mau bertumbuh, kita tuh harus bisa melibatkan orang lain untuk bertumbuh juga gitu. Oke, kalau untuk Enol, jadi pertama kali kemarin ketemu dengan Enol itu pas di pameran ya, ada acara di JEC ya, Grebek Sablon apa sih itu namanya? Kenduri ya, kok Grebek sih ya, Kenduri Sablon Jogja. Nah di situ ngelihat dari responnya Mas Ade
melayani kami, langsung kita terkesan. Jadi kayak udahlah Mi, sama Mas Adi aja minta nomor teleponnya, nanti kita follow up, apalagi dia juga di Jogja gitu kan. Jadi kalau di Enol tuh pelayanannya sangat luar biasa, karena kalau kita ngelihat dari produknya ya, kita membandingkan antara produk satu dengan produk yang lainnya mungkin 11-12 lah ya, karena mereka kan juga punya standarnya masing-masing. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan pelayanan yang sangat luar biasa, nah itu adalah yang paling baik sih menurut saya. Jadi itu yang membuat saya memutuskan untuk menggunakan Enol, karena pelayanannya, dan seterusnya saya tetap akan menggunakan Enol. Yang mau memulai bisnis apalagi di dunia percetakan ya teman-teman semuanya, satu pesan dari saya, just do it sih sebenarnya. Just do it aja, dengan skill yang kalian punya, dengan modal yang kalian punya, kalian tuh bisa ngerjain semuanya itu dari keterbatasan itu gitu loh. Yang penting kalian punya greget aja, punya persistensi aja gitu loh, untuk bisa melewati semua proses-proses itu. Kalau enggak, ya udah nanti nggak jadi dimulai. Menunggu siap, kita nggak akan pernah siap. Jadi just do it aja.